Ngopi dulu guys. Bismillah. Ya, salam ngeliat bola. Ya, saya mau ikut-ikutan kepo ya tentang apa yang terjadi pada tim nasional kita menjelang kualifikasi Piala Dunia round ketiga kali ini ya. Ini sejarah, ini pertama kali Indonesia lolos ke round ketiga dan tentunya tim yang akan disiapkan juga tidak boleh sembarangan dan tidak boleh asal-asalan ya. Jadi harus benar-benar prima, harus benar-benar kondisinya baik. Dan saat ini seperti yang sudah banyak kita dengar di media maupun di kalangan pencinta sepak bola Indonesia ya, terutamanya tim nasional. Jadi ada permasalahan yang sangat pelik, yang sangat krusial di lini pertahanan Indonesia. Setelah sebelumnya ya rame Sintayong mengeluh tentang posisi penyerang yang kurang produktif, karena di situ ada Ragnar dan juga Marcelino, lalu Dimas Derajat. Nah, ditambah lagi yang baru saat ini belum lama kemarin adalah Malik Rizaldi, tetapi masih belum maksimal karena memang dia belum dimainkan pada saat round ketiga, hanya pada saat uji coba saja dimainkan. Nah, tentu persoalan itu sudah ditutup oleh dengan masuknya kembali Sananta, ya, ini top skor Piala Presiden 2024 kemarin, dan juga tetap saat ini dia masih sebagai top skor tim nasional Indonesia ya untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dia masih top skor dengan 4 gol. Jadi perannya tidak boleh dihilangkan, karena sejak awal mengikuti kualifikasi Ramadhan Sananta sudah sangat kontribusinya sudah sangat luar biasa, dan itu terbukti melalui 4 gol yang telah dia ciptakan. Jadi memanggil kembali Sananta adalah solusi untuk kekurangan lini serang dari tim nasional. Ditambah lagi dengan dengan Dimas Derajat yang sekarang di klub itu kontribusinya sudah sangat baik ya, dan namanya sedang harum-harumnya saat ini ketika dia sudah memberikan dari 3 penampilannya di klub Persib saat ini 2 assist dan juga 1 gol sudah dia sumbangkan, dan itu sangat luar biasa ya, sangat fantastis juga. Artinya awal yang bagus untuk pencapaian dia di klub saat ini, setelah sebelumnya ya sama sekali nama dia tidak terdengar ya, artinya silent aja ini. Tidak terlihat performanya, tetapi anehnya ya Sintayong masih mempercayakan kepada dia gitu. Dan ini terbukti ketika dia bermain di Persib, dia tunjukkan kualitasnya, dia tunjukkan performanya, dan mudah-mudahan ini stabil ya, konsisten sampai dengan akhir musim. Dan tentunya ditunjukkan juga di dalam penampilannya di kualifikasi Piala Dunia untuk tim nasional. Nah, selesai kita membicarakan masalah striker atau masalah lini serang, muncullah permasalahan baru, yaitu di lini pertahanan. Ya, setelah sekian lama konflik antara Sintayong dengan Elkan Bagot yang sampai sekarang belum selesai, entah itu masalah utamanya apa, yang pasti banyak dibicarakan orang atau banyak diduga orang ini karena masalah Piala U23 kemarin yang Elkan Bagot tidak mendengarkan panggilan dari Sintayong atau tidak menggubris panggilan dari Sintayong, padahal pada saat itu posisinya tim nasional itu sangat memerlukan sekali Elkan Bagot untuk memperkuat lini pertahanan, karena memang Indonesia pada saat itu memasuki babak perempat final dan semifinal, lalu perebutan juara ketiga. Nah, lebih krusial lagi yaitu di perebutan atau playoff dengan tim dari Afrika yaitu Guinea, dan sampai saat itu masih Elkan Bagot belum menerima panggilan dari Sintayong, dan mungkin di situ ya sangat kesal sekali, sangat ya entah permasalahan apa yang dihadapi oleh
Elkan Bagot, sehingga dia tidak mau menggubris atau tidak mau merespon sama sekali dari panggilan dari Sintayong, yang pada saat itu dia memang benar-benar sangat membutuhkan ya. Ya kita tahu gimana sih rasanya kalau misalnya orang sangat membutuhkan tetapi dia tidak merespon atau tidak menanggapinya sama sekali. Dan ya begitu juga mungkin yang dirasakan oleh Sintayong ya, sehingga egoisme bertemu dengan egoisme, jadinya ya saling mengalahkan ya egoismenya ya. Jadi pemain punya ego, ya pelatih egonya lebih besar lagi. Memang di situ ya egoisme dari pelatih ini memang seharusnya begitu ya, lebih besar dari ego pemain. Karena kalau ego pelatih kalah dengan ego pemain, ya pelatih akan diatur oleh pemain. Ini repot jadinya, karena kan pelatih yang punya strategi, yang punya taktik, yang punya ramuan. Kalau pelatihnya diatur oleh pemain, ya bagaimana pelatih mau meramu gitu kan. Jadi akan sulit dia untuk meracik, meramu, mengatur strategi dan taktik, karena mengikuti atau menyesuaikan dengan keinginan atau ego dari pemain. Ya sulit ya. Pastinya pelatih tidak akan bisa meracik sedemikian rupa atau dengan sesuai dengan keinginannya dia. Nah inilah yang paling fatal adalah ketika lini pertahanan tim nasional saat ini dibekap beberapa persoalan, diantaranya ya skuad utama kita, yaitu dari Jordi Amat di lini belakang sedang mengalami cedera. Lalu juga Justin Hubner itu tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Lalu Jai Izes yang ini yang menjadi andalan sebenarnya ketika Jordi Amat dibekap cedera. Timnas masih punya backup yang sangat bisa diandalkan, yaitu Jai Izes. Tapi sayangnya di pertandingan terakhir perdana dia di Serie A, dan ini kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia pertama kali hadir di Serie A. Dan sayangnya di menit ke-60 dia harus keluar karena cedera ya. Dan ini kita khawatirkan ya, tim nasional memang sangat membutuhkan tenaganya, tetapi ya lagi-lagi dia dibekap cedera, dan kita tidak tahu ya sampai saat ini kondisinya apakah dia masih bisa bermain dengan maksimal. Kalaupun bisa main ya, apakah dia bisa maksimal di ketika lawan Arab Saudi nanti tanggal 5 September. Ya kita harapkan ya dia bisa bermain dan maksimal ya, karena memang ya mau bagaimana lagi, lini pertahanan kita sangat ringkih jadinya ya. Nggak ada orang, praktis hanya mengandalkan dari Rizky Ridho dan Ferrari yang saat ini masih stay ya, yang masih kondisinya prima gitu ya, baik di klub maupun dari catatan-catatan negatifnya tidak ada ya dari. Jadi nggak ada halangan nih Rizky Ridho sama Ferrari. Nah Jordi Amat, Justin Hubner, Jai Izes, ditambah lagi Elkan Bagot yang bermasalah. Jadi ini sangat-sangat rapuh itu lini pertahanan. Nah yang terbaru ya alih-alih memanggil dari Elkan Bagot, tapi justru Sintayong lebih memilih untuk mengambil pemain dari, ya ini ex timnas juga, langganan timnas juga, yaitu dari Malut United, yaitu Sayuri bersaudara, ada Yakob dan juga Yance dan juga Wahyu Pras. Ini untuk memperkuat lini belakang ya, Wahyu Pras. Sebelumnya juga Wahyu Pras pernah dipanggil Sintayong juga ketika masih membela PSIS. Nah sekarang dia membela Malut United, sama juga seperti Sayuri. Dan ini diharapkan bisa menambal kekurangan lini belakang tim nasional kita. Dan ya ini bagus ya, artinya Sintayong sudah melihat bagaimana kualitas dari Liga 1, artinya nggak bisa dianggap enteng lagi gitu lah. Karena beberapa pertandingan sebelumnya, dari sudah 3 pertandingan atau sudah 3 pekan, Sintayong ini memantau ya, dan timnya, staf-stafnya ini memantau Liga Indonesia saat ini sudah bagus ya, dimana kekayaan taktik dan juga teknik strategi seperti yang ditunjukkan oleh Persija ketika melawan Barito itu dia menyaksikan ya. Dan juga ketika Borneo
lawan Arema, lalu Persib lawan Dewa United, ini dia sangat kagum ya. Artinya Indonesia ini berkembang, kekayaan taktik dan strategi ini berkembang ya, karena memang banyak pelatih asing juga yang masuk ke Indonesia. Ada Bernardo Tavares dari Portugal, João Cornell di Brazil, juga Bojan Hodak dari Kroasia, dan juga Peter Wistra dari Belanda, Rick Kering ya, dari Belanda. Nah, ini tentu menambah kekayaan hasanah taktikal dan strategi ya dari skema permainan tim nasional, dan tentunya akan berpengaruh terhadap performa dari para pemain ya. Dan Sintayong sudah tidak ragu lagi untuk memanggil pemain-pemain jebolan dari Liga 1. Untuk itu ya kita harapkan dan kita kedepannya terus biar Liga 1 ini berkembang sehingga menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi ya tidak hanya mengharapkan pemain yang dari abroad ya, yang bermain di luar negeri, dan yang bermain di dalam negeri pun yang di liga lokal seperti Liga 1 ini ya bisa menunjukkan potensinya dan bisa kemungkinan besar dipanggil ke tim nasional ya. Jadi jangan berkecil hati. Oke, dari kondisi yang ada saat ini ya kita berharap walaupun lini belakang yang dialami tim nasional ini sedikit rapuh atau sedikit pincang ya, ya semoga dengan masuknya Wahyu Pras dan juga Yakob atau Yance ini bisa menutup lubang di lini belakang. Dan saya harapkan juga, kita harapkan semua Jai Izes bisa tetap tampil dan bermain secara maksimal ketika menghadapi Arab Saudi, dan hasilnya pasti dengan yang terbaik ya yang kita harapkan melawan Arab Saudi itu. Semoga tidak ada hal-hal yang fatal yang menyebabkan lini serang dan juga lini pertahanan dari tim nasional kita menjadi rapuh, menjadi lemah gitu. Ini kita harusnya bersyukur ya, karena lini pertahanan sudah tidak begitu khawatir lagi dengan adanya Martin Paes ya. Tetapi justru ketika Martin Paes hadir, nah barisan pertahanannya ini justru malah bolong ya. Ini ya harusnya kita bergembira, harus optimis dengan hadirnya Martin Paes, gawang tim nasional Indonesia ini menjadi kuat. Tetapi justru barisan penjaga gawangnya ini yang malah jadi bolong ya. Jadi kita berharap sih yang terbaik ya, yang maksimal, tidak ada hal-hal yang bisa merugikan dan melemahkan tim nasional kita. Ya mudah-mudahan dengan masuknya Wahyu Pras dan juga Yakob, Yance bisa memaksimalkan lubang yang ada ya. Sekian dari saya, wassalam.